Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi keadaan market crypto bagaimana dengan berita-berita terbaru juga. Kemarin kita sempat drop ya untuk Bitcoin sendiri, market crypto juga sedikit drop. Ya kita akan update keadaannya, analisa teknikal juga. Dan mungkin kita sudah sedikit lama ya dalam satu minggu terakhir ini kita membahas Bitcoin terus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kita bahas altcoins, bisa coba request dulu ya altcoin apa aja yang mau dibahas. Nanti saya coba pick, kita mungkin bikin video jadi selang-seling, nggak hanya Bitcoin terus gitu ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, dan subscribe juga ya, karena memang support kalian itu berarti untuk channel ini juga. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam update-nya. Untuk sekarang kita lihat Bitcoin masih relatif koreksi, tapi ini yang kita harus perhatikan adalah altcoin, dimana altcoinnya ini bounce-nya lebih tinggi gitu. Jadi dari bounce-nya tuh beda, nanti saya coba jelaskan lebih detail di analisa teknikal gitu ya. Gainers, kita lihat gainersnya, kita lihat ada Arweave yang memang fundamentalnya kuat, salah satu coin favorit saya juga. Ini kita lihat dia naik, walaupun memang sudah terkoreksi cukup parah sih sebenarnya di momen-momen seperti ini gitu ya. Tapi ada juga Metaverse seperti mana, Sandbox masih naik juga, ada Avalanche yang masih trending, ada Immutable X, ini baru, dia adalah layer 2-nya Ethereum, jadi hampir sama seperti Polygon Matic gitu ya, tapi dia untuk NFT. Menarik, kalian coba bisa do your own research juga untuk IMX gitu ya. Ada Holo Engine, Phantom juga naik. Mungkin nanti kita bisa bahas Phantom lebih dalam lagi gitu ya, dan lain-lain. Jadi rata-rata memang naik sih, cukup bagus. Dan walaupun masih ada juga beberapa altcoin yang masih sedikit terkoreksi, tapi terkoreksinya nggak begitu parah sih ya. Oke, kita masuk ke Crypto Fear and Greed Index. Nah, ini salah satunya sih yang menjadi indikasi di mana bisa kita perhatikan bahwa Fear and Greed Index-nya ini kembali ke dalam zona fear. Dan biasanya kalau misalnya kalian lihat fear ini, mungkin ini tanda-tanda udah mendekati bottom, atau memang udah bottom gitu. Karena kita sudah masuk fear, orang-orang udah takut gitu ya. When others are fearful, kita biasanya bisa greedy juga gitu ya, untuk membeli. Nah, sekarang kita masuk untuk berita terbaru. Berita terbarunya sebenarnya ini dari Polkadot sih ya. Akala, jadi kalau kalian yang mengikuti Polkadot Auction, lelang parachain gitu ya, ini Akala sudah menjadi project parachain pertama di Polkadot. Ini menarik sekali karena 32 juta Polkadotnya yang ke stake. 32 juta ini cukup besar sih sebenarnya, 32 juta ya, setara dengan 1,28 miliar dolar untuk satu parachainnya aja gitu. Jadi ini baru satu dari 10 atau 12 gitu ya. Jadi akan masih panjang sekali parachain sendiri. Jadi Polkadot juga menjadi salah satu pilihan dengan fundamental kuat untuk sampai awal tahun depan juga masih bagus. Untuk investasi pun juga bagus sih sebenarnya Polkadot ya, beberapa tahun tergantung kalian ya. Oke, kita masuk sekarang ke Bitcoin. Nanti mungkin kalau kita ada waktu kita bahas teknikal Polkadot juga ya sedikit. Oke, masuk ke Bitcoin. Mungkin teman-teman banyak yang tanya nih, kenapa biasanya kan kuartal 4 memang warna hijau. Kita bisa perhatikan di bulan Oktober, November, Desember rata-rata hijau ya. Tapi kenapa November kali ini warna merah? Tapi yang harus kita bilang juga bahwa November ini belum selesai gitu ya. Di sini kita masih di dalam mid November, di tengah-tengah November, jadi kita harus menunggu sampai akhir November. Hopefully Bitcoin bisa recover sih sebenarnya itu ya. Alasannya apa sih kenapa Bitcoin bisa turun gitu ya, membuat market crypto turun? Sebenarnya banyak alasan sih, ada yang over leverage, ada bill gitu ya, institutional bill juga. Jadi sebenarnya banyak, ada Mt. Gox dan lain-lain gitu. Tapi ya kalau kita bisa perhatikan juga, ini sempat kita mention juga sih di beberapa video udah lama, mungkin beberapa minggu yang lalu, dari si Tech Dev juga, di mana dia bilang kalau kita perhatikan Bitcoin lagi mengikuti dua kan, dia bilang apa, Bitcoin mengikuti dua alur kalau sekarang ya, hampir sama dengan 2017 pergerakan Bitcoin dan juga 1970 pergerakan emas gitu. Dan memang kalau kita perhatikan dari kedua ini, bukannya kita bilang Bitcoin sama persis, bukan kayak gitu ya, memang dari situasi itu ada sedikit berbeda, tapi kalau kita perhatikan dari correlation, jadi korelasinya ini cukup sama ya. Jadi kalau pada saat dia naik, Bitcoin yang 2021 juga ikut naik, koreksi ikut koreksi juga. Nah, yang kita bisa perhatikan dari 2017 sampai 1970 itu terjadi correction yang cukup dalam. Kita bisa perhatikan di sini, di mouse saya ya, dan di sini gitu ya. Ini letaknya itu di bulan November memang. 2017 di tengah-tengah November, di mid November, 2000 yang untuk emas ini, fractal emas, ini di akhir November. Dan pertanyaan dia biasanya waktu itu adalah Bitcoin mengikuti pergerakan yang mana? Dan untuk saat ini kita sudah menemukan jawaban lebih ke arah ke 2017. Bisa kita perhatikan juga nih. Ini yang udah diupdate sama dia ya, dimana ya koreksi juga, ini koreksi sekitar hampir 20%-an ya, penurunan untuk Bitcoin-nya juga. Apakah akan mengikuti pergerakan 2017 sampai ke sekitar 145.000 di bulan Desember?
nobody knows, kita nggak ada yang tahu juga. Tapi ya untuk sekarang dia masih on point juga sih sebenarnya dengan 2017 ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik kita menganalisa sendiri dan mungkin agak sedikit lebih realistis dulu ya. Mungkin ya 100.000 di tahun depan itu masih realistis, 100.000 di tahun ini sebenarnya nggak ada yang mustahil juga. Tapi ya jangan get your hopes too high juga gitu ya. Oke, sekarang kita masuk juga ke Willy Woo. Ini adalah Buying the Dip. Ini dia juga salah satu on-chain analis terkenal sekali, Willy Woo. Dia bilang apa? Ini adalah grafiknya dia, di mana ini pergerakan long term investor. Kalau yang warna merah artinya long term investor ini selling gitu ya. Kalau warna biru artinya long term investor ini buying gitu ya. Kita bisa perhatikan di sini dia highlight untuk yang pada saat kita dip kemarin, ini warna birunya cukup besar gitu ya. Artinya banyak whale atau long term yang buat investasi itu buying gitu. Dari beberapa video lalu kita juga lihat secara on-chain analytics memang Bitcoin masih aman gitu ya. Jadi belum worries lah, jangan terlalu takut dulu gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas lagi technical Bitcoin. Nah, kalau kita bahas technical Bitcoin, beberapa hal yang kita update. Kemarin sempat kita bilang nih bahwa Bitcoin bisa terkoreksi lagi. Kira-kira bisa terkoreksi sampai berapa? Sampai sekitar ada beberapa level sebenarnya. Kalau saya lihat kemarin kita highlight di 0.382 dan memang benar saja kemarin malam memang sempat Bitcoin drop juga. Drop sampai persis di sekitar kotak warna biru yang kita bikin sih, demand zone kita ya. Di sekitar level berapa? Di sekitar harga 55 ribuan. 55.000, 56.000. Jadi ya cukup on point sebenarnya di sini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini udah bottom atau enggak gitu ya. Sebenarnya kalau kalian yang belum masuk, mendingan wait and see dulu, lihat dulu apakah benar-benar ini. Kalau misalnya kalian mau aman ya nunggu dia breakout. Jadi nunggu Bitcoin breakout. Kalau Bitcoin breakout, nah ini mungkin kalian bisa mau masuk gitu ya. Tapi kalau kalian udah masuk di kemarin di sekitar level ini, pada saat dia dip, ya itu juga salah satu. Makanya kalau saya bilang lebih baik kita masuknya bertahap gitu ya. Mungkin kita masuk di sini, kalau dia turun kita masih ada dana juga di sini gitu ya. Karena kita tahu kita akan ride the trend juga selama Bitcoin masih di dalam uptrendnya gitu ya. Selama dia masih di uptrend, selama dia masih di atas garis warna putih ini, ya kita masih aman gitu. Jadi nggak usah terlalu takut juga sih. Kita lihat ada di sini juga. Tapi kembali lagi, ini harus saya disclaimer juga ya. Disclaimer on, dan ini bukan artinya kalian beli tanpa risk management, tanpa money management juga ya. Sesuaikan dengan risk and money management kalian. Kira-kira gitu, jadi cukup bullish untuk Bitcoin. Dan salah satu halnya kita bisa lihat nih, di 2021 dia turun kan ke berapa? Ke Fibonacci 0,382 ya. 0,382 retracement. Dan kalau kita bisa perhatikan juga di 2017, kita zoom ke 2017 ya. Mana 2017? Kita coba cari 2000. Nah, di sini 2017. Ini hampir sama juga nih. Kita ambil Fibonacci-nya juga dari swing low-nya dia ke swing high. Kenapa kita ambilnya terbalik? Kita kemarin sudah mention juga karena kita melihat support-nya gitu ya. Dan ini kita bisa perhatikan juga pada saat kita ambil di sini, kita lihat Bitcoin turunnya ke berapa? Ke 0,382 juga ya, di sekitar 5 ribuan. Jadi memang retracement-nya hampir sama persis ya, di sekitar level Fibonacci 0,382. Apakah kebetulan? Bisa jadi gitu ya. Apakah ini pertanda bottom? Ya juga bisa jadi gitu, karena hampir sama juga ke 382 level Fibonacci. Jadi cukup menarik pergerakan dia di 2017 dan 2021 gitu ya. Kira-kira itu aja sih ini untuk analisa Bitcoin. Nah, lalu kita lihat salah satunya lagi nih, potential yang namanya Bitcoin bottom. Salah satunya indikatornya itu sebenarnya percaya nggak percaya ya, itu tentang moon phase gitu, pergerakan bulan. Kalau kita balik sini, saya cari chart kosong ya, mungkin di sini. Nah, ini chart kosong, chart Bitcoin kosong. Kita bisa kasih indikator namanya moon phase. Kalian bisa cek di TradingView moon phase, di sini moon phases. Ini sebenarnya indikator tentang bulan, di mana ada new moon, ada full moon gitu ya. New moon dan full moon gitu ya. Full moon kita ini warna kuning, new moon kita warna putih gitu. Dan biasanya kalau misalnya new moon, pergerakan dari new moon ke full moon, berarti dari warna putih ke kuning, itu pergerakan Bitcoin sedikit menurun. Sedangkan sebaliknya, kalau dari full moon ke new moon, pergerakan Bitcoin malah sedikit uptrend, sedikit bullish gitu ya. Apakah benar? Sebenarnya ini percaya nggak percaya gitu ya, karena ini kita malah melihat bulan gitu. Jadi tapi kalau saya perhatikan dari beberapa tren terakhir, ini cukup bisa dibilang cukup
probabilitasnya untuk benar ini cukup besar untuk kita identify trennya tuh kira-kira bagaimana di selama kedua minggu ini. Jadi ini setiap 2 minggu dia ganti bulan ya. Dan kalau kita perhatikan juga full moon selanjutnya itu kapan? Karena di sini kita dari new moon mau ke full moon ya. Jadi ini kita memang mengalami bisa dibilang down moon gitu ya. Di sini kita mengalami fase turun koreksi, tapi seharusnya habis kita ada terjadi full moon, kita akan mengalami dari full moon ke new moon. Jadi ini harusnya kita bisa uptrend, kira-kira gitu ya. Dan kalau kita bisa perhatikan, ini tuh terjadi di bulan 19 November. 19 November itu berarti hari ini ya. Hari ini kalau nggak salah 19 November, berarti harusnya besok kalian bisa lihat ini ada new moon. Jadi ada potensi lah, bisa dibilang ini bottomnya kita gitu. Kira-kira itu. Coba kita review dulu ya untuk ininya. Nah ini kita coba lihat dari beberapa kali ya. Dari new moon ke full moon ke new moon. Ini memang pergerakannya dari opening price ke closing price-nya sedikit menurun yang ini. Ini yang pertama ya. Tapi yang kalau kita perhatikan sebelumnya ini pergerakannya memang cukup uptrend, cukup optimis. Kita coba lihat lagi di sini dari full moon ke new moon. Pergerakannya sedikit sideways di sini. Jadi ada 2 kali sideways. Lalu di sini memang pump gitu ya. Di sini pump. Di sini juga pump. Di sini juga pump. Di sini juga pump. Dari warna kuning ke warna putihnya ya. Bulannya pump. Yang terakhir pump tapi sedikit sideways juga sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, salah satu probability yang terjadi adalah pada saat terjadi dari full moon ke new moon ya. Dari sini ya. Dari full moon ke new moon, probability dia untuk mengalami penurunan itu sedikit kecil ya, karena kita bisa perhatikan dari beberapa cycle bulan sebelumnya. Itu satu. Tapi salah satu hal lagi yang harus saya perhatikan itu adalah di sini. Kita balik ke Binance. Ini kita close ya di sini. Kita matikan. Nah, yang salah satu hal yang kita perhatikan adalah ini. Di bulan Jumat depan ya, di bulan Jumat depan itu ada terjadinya ini. Kita bisa perhatikan tanggal 26 November ya. Terjadi apa? Terjadi futures expiry gitu. Dan biasanya kalau terjadi futures option expiry, ini bisa terjadi ada volatilitas tinggi gitu ya. Jadi kita bisa perhatikan apakah Bitcoin bisa break dulu nih. Apakah Bitcoin bisa break dari garis warna putih ini sebelum option expiry gitu. Kalau dia break, mungkin ini tandanya kita bisa melanjutkan uptrend dulu. Kalau misalnya dia belum bisa break, ya mungkin kita bisa bersiap-siap. Mungkin ada potensi dia ke 53 mungkin. Karena ini ya support selanjutnya ya, setelah habis 56 ada 53, worst case scenario dia ke 0,618 itu di 49.000. Jadi untuk sekarang sebenarnya market itu cukup oke. Hopefully di weekend kita remain hijau, cepat hijau, kira-kira gitu ya. Nah, kita sekarang bahas Bitcoin dominance. Nah, kalau kita perhatikan Bitcoin dominance ini malah bagus sekali. Kemarin kita malah bilang kalau Bitcoin dominance mungkin Bitcoinnya menguat. Tapi apa yang terjadi untuk sekarang, Bitcoin dominance-nya malah menurun jauh gitu. Dan ini good things untuk kalian para altcoin holder gitu. Dan kalau memang sesuai dengan prediksi ini, kita kan lagi membuat ascending triangle, tapi kita malah turun, kita breakdown. Dengan targetnya itu kita ke 41,92. Ya, ini targetnya kita 41,92. Kalau misalnya kita masih turun terus, berarti ini tanda-tandanya altcoin akan menguat sih kalau misalnya seperti ini ya. Dan ini persis kita bisa perhatikan di sini ada supportnya juga, ada resistennya juga. Jadi ini bisa menjadi level yang cukup on point sih ya di 42% untuk Bitcoin dominance juga. Kira-kira itu untuk Bitcoin dominance. Terakhir tadi kita sudah sempat mau ngomongin tentang Polkadot. Polkadot ini hampir sama sih sebenarnya dengan semua altcoin ya. Kemarin kalau misalnya kita beli pada saat dia koreksi, dia pas sih. Dia menemukan level supportnya di previous high sebelumnya. Jadi kalau teman-teman mau tahu di mana sih levelnya untuk membeli altcoin, cari di level previous high sebelumnya. Dan di sini pas di sekitar 30-an dolar. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan Polkadot di bawah 40 dolar, sebenarnya itu cukup oke ya. 40 dolar itu berapa? 40 dolar itu di sekitar 571.000 karena saya belum ada chart IDR-nya ya atau rupiahnya. Jadi ini cukup oke untuk teman-teman yang udah membeli Polkadot. Kalau yang belum beli Polkadot nggak usah FOMO dulu, wait karena market masih ada kemungkinan juga untuk koreksi. Kita belum confirm untuk recover juga. Kira-kira gitu ya. Kita bisa lihat juga dari sini sebenarnya Fibonacci. Kita nggak ada Fibonacci, kita coba bisa tarik aja Fibonacci-nya ya dari sini. Nah, ini kita coba pakai Fibonacci yang saya set ya. Nah, ini kita bisa perhatikan juga bahwa memang dia persis
retrace ke level 0,5. Kita bisa perhatikan 0,5 di 37 persis di bawah sini. Jadi ini cukup bagus. Bitcoin ini masih di sekitar 0,382 ya, dari swing low-nya dia ke swing high. Jadi untuk ini masih cukup positif untuk Polkadot sendiri. Kira-kira itu aja sih untuk prediksi dan update-nya market crypto. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.